Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021. Pagi ini saya akan membaca satu kisah dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 39. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Puji Tuhan, di sini kita menjumpai suatu keadaan di mana Yesus diundang oleh seorang Farisi untuk makan minum di rumah orang itu, dan dalam peristiwa itu datang seorang perempuan berdosa ke rumah yang sama untuk mencari Yesus dan mengurapi kaki Yesus dengan air mata, menyekanya dengan rambut dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Hal ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dibuat oleh perempuan ini, sehingga kalau kita baca dalam Markus 14 ayat 9, Yesus mengatakan bahwa dimanapun Injil diberitakan, perempuan ini akan diingat apa yang telah dilakukan perempuan ini, sehingga Yesus berkata demikian. Nah, kita melihat ada hal yang penting yang kita tidak boleh abaikan. Pertama, perempuan itu datang. Dia datang kepada Yesus, datang sebagai orang yang berdosa. Orang yang kenal diri. Sebab itu dikatakan dia berdiri di belakang Yesus dengan menangis. Dia kenal diri, dia orang berdosa, tidak ada yang mau mengampuni dia. Dan itu sebabnya cara yang baik buat dia datang dengan penyesalan, datang dengan rasa bersalah, berdosa. Dan keadaan seperti itu tidaklah membuat Yesus terus menekan orang itu dalam keadaan rasa takut, dalam keadaan rasa yang tidak nyaman. Tetapi justru dalam keadaan seperti itulah Yesus mau memberi pertolongan buat perempuan itu. Karena jelas Yesus datang bukan kepada orang suci, tetapi dia datang ke dunia ini untuk manusia yang syarat dengan dosa, yang banyak kekurangan, yang banyak kelemahan. Sebab itu kita melihat bahwa perempuan ini datang dengan posisi yang tepat. Dia datang dengan apa adanya. Dia tidak buat-buat seperti orang overacting untuk menutupi kekurangannya, menutupi kelemahannya. Dia kompensasi dengan macam-macam. Tetapi perempuan ini datang dengan penyesalan diri, datang dengan penuh kesederhanaan dan keberadaannya sebagai orang berdosa. Dan yang kedua, dia datang dengan merendahkan hati. Hal inilah yang menjadi sebab perempuan yang dikatakan di mana saja Injil diberitakan, perempuan ini punya perbuatan akan diceritakan. Bukan perbuatan berdosanya, bukan perbuatan pelanggarannya kepada firman Allah, tapi perbuatan yang baru saja dia kerjakan beberapa menit yang lalu. Ternyata perbuatan itu akan terus berkelanjutan di mana orang memberitakan Injil.
Di situ kita melihat dia datang dengan kerendahan hati dalam suatu keadaan yang benar-benar begitu rendah, sehingga dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal, dan dia menyekanya dengan rambutnya. Dia merendahkan diri. Hal itu merupakan hal yang penting untuk kita pelajari bersama dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal yang ketiga atau yang terakhir, datang kepada Yesus dengan keinginan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Banyak orang mau pergi gereja, mau beribadah untuk dilayani. Sebab itu mereka tidak dapat yang terbaik yang Tuhan sediakan, karena motivasinya ingin dilayani, bukan untuk melayani. Dan kita melihat perempuan ini, dia datang sepanjang Yesus ada di tempat itu. Dia melayani Yesus bukan dengan memberi makan, tapi mengurapi kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus. Tidak ada yang melayani seperti itu, hanya dia. Sebab itu perbuatan itulah yang selalu diingat jika Injil diberitakan. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, jangan lupa di dalam keberadaan kita, mungkin ada yang berkata kita ini ada banyak kekurangan, kita ada banyak kelemahan. Justru dalam keadaan seperti itulah engkau perlu datang kepada Tuhan dengan apa adanya, merendahkan diri, dan milikilah kerinduan untuk bisa melayani Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kasih setia, sehingga motivasi yang baik itu akan mengerjakan sesuatu yang indah dan yang mahal dalam diri kita. Sebab itu pagi ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah kita mau datang dengan merendahkan diri, datang dengan suatu keadaan yang sadar ada kekurangan, ada kelemahan, datang dengan keinginan untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di surga untuk kemurahan-Mu bagi kehidupan ini. Kembali pagi ini kami diingatkan, biarlah kami boleh menghampiri Engkau sebagai orang yang penuh dengan kekurangan kelemahan, karena Engkau tidak menolak orang yang lemah, orang yang berdosa, orang yang punya kekurangan, tapi Engkau mencari untuk menyelamatkan mereka. Sebab itu Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu ada banyak kekurangan kelemahan yang kami perbuat, baik sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Biarlah kasih karunia-Mu menyelamatkan dan memberkati kami, sebagaimana perbuatan dari perempuan yang telah melayani-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan beracara, sehingga dari kehidupan ini nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu, terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sepanjang hari ini, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa kembali.